Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Datin Fatimah kaget mendengar pertanyaan cerdas itu, matanya kembali melek dan membetulkan duduknya. Dia tidak ingin mengabaikan pertanyaan itu, harus dijawab supaya tidak jadi bumerang. Diabaikan, benar meriah akan terus bertanya sampai memperoleh jawaban memuaskan. Begitu karakter putra sulungnya. Cerita ayahmu, dia Raja Lingga yang ke-13, terang Datin Fatimah. Di mana kerajaan itu? Kejar benar meriah. Di tengah-tengah kerajaan Aceh Darussalam, jawab Datin Fatimah. Apakah semegah kerajaan Paman Alauddin? Tanya benar meriah. Tentu tidak, jawab Datin Fatimah. Apakah kerajaan itu punya istana? Tanyanya lagi. Tentu, semua kerajaan pasti punya istana, jawab Datin Fatimah yang hampir kehabisan jawaban. Istananya pasti seluas istana Daarut Dunya, duga benar meriah bangga. Umi juga belum pernah melihatnya. Cerita ayahmu, istananya semacam rumah panggung besar bernama Umah Pitu Ruang, lanjut Datin Fatimah. Sekarang, kerajaan itu dipimpin oleh abang lain ibu, bergelar Raja Lingga yang ke-14. Wilayah kekuasaannya mencakup beberapa kerajaan kecil di kawasan tengah kerajaan Aceh Darussalam. Supaya tidak terjadi pertikaian kekuasaan di masa depan, Panglima Lingga ingin mempertemukan mereka sebagai saudara-saudara. Detik-detik menjelang nafasnya terhenti, Panglima Lingga masih khawatir, sampai harus membisikkan wasiat ke telinga istrinya. Bunyi wasiat ayahmu, bawa putra kita ziarah ke makam kakeknya, pertemukan dengan abangnya, ungkap Datin Fatimah. Berarti kami harus mengunjungi negeri Lingga. Tanya benar meriah. Benar, makanya Umi membawa kalian ke sini, ujar Datin Fatimah. Enak apa tidak di sana ya? Tanya benar meriah. Kalau mau hidup enak, ya di Istana Sultan Johor, jawab Datin Fatimah sambil menggelitik perut benar meriah. Bagaimana rasanya tinggal di Istana Johor? Pancing Datin Fatimah. Enak Umi, semua ada. Pelayannya banyak, makanan sedap, ramai lagi, ungkap benar meriah. Setelah Panglima Lingga meninggal dunia, Datin Fatimah dan kedua putranya diungsikan ke Istana Bukit Kapas. Sepekan menginap di sana, menunggu jadwal keberangkatan kapal Kalikut ke Kutaraja. Benar Meri dan Sengeda betul-betul merasakan kehidupan para bangsawan. Dikawal kemana-mana, dilayani, disediakan pengasuh, banyak makanan, diinapkan di kamar tidur mewah, diberikan pakaian bersih dan wangi. Di mana memangnya letak kerajaan Lingga itu, Umi? Tanya benar meriah memecah keheningan. Cerita ayahmu, di sebuah negeri indah, negeri surga, negeri antara langit dan bumi, di tengah pegunungan berhutan lebat. Di sana ada danau cantik berair jernih, jelas Datin Fatimah. Kalau daerah itu sangat indah, kenapa ayah harus pergi dari sana? Kejar benar meriah. Datin Fatimah mengulang cerita Panglima Lingga saat pertemuan pranikah di serambi rumah tamu kerajaan beberapa tahun lalu. Dikatakan Panglima Lingga, setelah istrinya meninggal dunia, dia sangat sedih. Merasa hidupnya tak berguna lagi, kekuasaan pun tak berarti sama sekali. Hanya satu keinginannya waktu itu, mati menyusul istrinya ke alam baka. Bukan bunuh diri, tetapi melalui jalan perang. Mati dalam peperangan dijanjikan dapat pahala syahid. Panglima Lingga, kemudian meninggalkan kekuasaan kepada putranya yang masih berusia belasan tahun. Dia pergi ke Kutaraja menghadap Sultan Ali Mugayat Shah, memohon diterima sebagai prajurit kerajaan Aceh Darussalam. Sultan yang sangat mengenalnya, tidak menolak. Amirul Harb Raja Muda diminta mewawancarai dan menguji kompetensi. Hasilnya, dia terampil dan berkompeten menjadi prajurit, kemudian diangkat sebagai panglima dengan gelar Panglima Lingga.